Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di kota Huyang, di dalam rumah penguasa kota, Luo Feng sedang minum sendirian di pavilion. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. King Yan, bocah konyol ini, akhirnya menemukan metode rahasia lain dari alam kekacauan. Dan akumulasinya dianggap sedikit lebih kaya, gumam Luo Feng. Di sisi lain, Morosa sedang berjalan-jalan di istana penguasa kota, dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, Mayu King Yan lebih dekat dengan alam kekacauan. Meskipun murid kedua dari sekte Daohe, Xin Yu, jauh lebih berbakat, tidak peduli seberapa hebat murid-murid lainnya, mereka tetap tidak sebaik muridnya sendiri. Morosa mendongak dan melihat Luo Feng di pavilion di kejauhan. Aneh, Morosa sedikit bingung. Ada yang salah dengan Tuan? Suara mendesik. Morosa segera tiba di pavilion dan dengan hati-hati berkata di koridor di bawah tangga. Tuan, Luo Feng melirik Morosa. Apakah ada yang salah? Tuan, apakah ada yang mengganggu Anda? Saya ingin tahu, apakah saya bisa membantu? Tanya Morosa dengan hati-hati. Kau tidak bisa membantuku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tuan, mengapa Anda tidak memberitahuku? Tanya Morosa. Luo Feng tersenyum. Saya mengalami kengerian yang hebat dan rasa takut tumbuh tak terkendali di hatiku. Hal ini sangat mempengaruhi praktikku. Apakah ada cara yang bisa mencegahku merasa takut? Kata Luo Feng. Menghadapi teror yang hebat, menimbulkan rasa takut, Morosa bertanya-tanya. Apa yang bisa membuat Tuan takut di benua asal ini? Luo Feng tersenyum. Apakah Tuan akan mati total? Atau apakah itu akan mempengaruhi kelompok etnis? Tanya Morosa. Dia menduga bahwa tuannya telah bertemu dengan musuh yang mengerikan dan kuat. Tidak ada bahaya kematian. Itu hanya akan mempengaruhi latihanku, kata Luo Feng. Anda tidak akan mati. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Tanya Morosa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak bisa mengendalikan hatimu, rasa takut akan muncul dengan sendirinya. Mengendalikan hatimu? Itu saja. Morosa menatap Luo Feng dengan bingung. Mengendalikannya? Luo Feng sedikit terkejut. Ya, itu hanya pencemaran memori. Itu tidak terlalu mengancam dibandingkan pencemaran kemauan. Apa yang perlu ditakutkan? Pikir Luo Feng. Ketakutan naluriah terhadap kehidupan. Kalau begitu, saya akan mengendalikan naluri itu. Semua ketakutan berasal dari hati. Jika saya bisa mengendalikan hati, saya juga harusnya dapat mengendalikan naluri, pikir Luo Feng. Tiba-tiba, Luo Feng menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan Morosa di pavilion yang sedikit kebingungan. Hal buruk apa yang terjadi pada Tuan? Tanya Morosa sambil kebingungan. Di lantai pertama menara bintang, Luo Feng duduk bersila dan menghentikan metode pemurnian pikiran penghancuran besar. Mata besar dalam ingatan itu seakan sedang memandangnya melalui waktu dan ruang yang tak berujung. Menatap ke bawah ke arahnya, ketakutan segera muncul lagi dalam pikiran. Tahan, itu hanya kenangan dalam mimpi dan itu tidak bisa mengancamku. Mengapa kau harus takut? Jangan takut, hadapi saja. Hadapi secara langsung. Luo Feng meyakinkan dirinya sendiri lagi dan lagi. Namun, ketakutan terus tumbuh dan menyebar. Dan teror yang dibawa oleh mata besar ini semakin merasuk ke dalam hati Luo Feng. Hadapi itu hanya kenangan. Luo Feng memaksakan diri untuk menghadapinya. Waktu berlalu, ketakutan terus merasuki dan pengaruhnya menjadi semakin dalam. Pada akhirnya,
Luo Feng hanya bisa menggunakan teknik pemurnian pikiran penghancuran besar untuk menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan mengembalikan kemurnian dan kekosongan pikiran. Setelah semuanya terhapus, Luo Feng berhenti menggunakan teknik pemurnian pikiran dan terus menghadapinya secara langsung. Kendalikan hatiku, kendalikan instingku. Luo Feng selalu mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Sejak awal, dia harus melakukan metode pemurnian pikiran penghancuran besar dalam 3-5 hari untuk menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Secara perlahan, hal itu berlangsung selama puluhan hari, bahkan ribuan hari. Semakin lama ia mengamatinya, Luo Feng perlahan mulai terbiasa dengan teror yang ditimbulkan oleh mata besar itu, dan kendalinya atas pikirannya pun menjadi semakin kuat. Itu bertahan selama lebih dari setengah abad. Rasa takut menghadapinya sudah relatif lemah. Bahkan tanpa bantuan teknik pikiran penghancuran besar, Luo Feng bisa menghadapi mata besar itu untuk waktu yang lama. Dalam setengah abad terakhir, pikiran Luo Feng juga telah mengalami transformasi. Apakah mata besar ini benar-benar mata dari makhluk yang menakutkan, atau hanya ilusi dalam mimpi? Luo Feng juga penasaran. Ini adalah kehidupan yang paling mengerikan yang pernah saya lihat, meskipun saya hanya melihatnya dalam mimpi. Dengan ini, mungkin aku bisa mencoba menciptakan teknik rahasia yang mengerikan. Luo Feng mendapat inspirasi untuk menciptakan teknik rahasia di dalam hatinya. Dengan menggunakan 9 cabang dao kehidupan dan kematian, aku dapat mencoba membuat gerakan ini. Luo Feng masih menatap mata besar itu, mengabaikan sedikit rasa takut yang dirasakannya, dan mencoba menciptakan metode rahasia. 9 cabang mengandung intisari dari dao kelahiran dan kematian. Setiap cabang menyerap sebagian rahasia dari 6 cabang kehidupan dan 6 cabang kehancuran, dan setiap cabang sangat kuat. Mata besar itu seharusnya memiliki cabang abadi, cabang darah, dan cabang reinkarnasi sebagai intinya, kemudian dilengkapi dengan cabang matahari merah, cabang asap hitam, dan cabang tampan. Perpaduan 6 cabang utama, perpaduan gerakan yang sempurna, seharusnya memiliki daya tarik seperti mata itu. Luo Feng mulai memikirkannya. Ternyata konsepsi arsitektur gerakan ini terlalu tinggi dan lebih sulit dibuat daripada yang diharapkan Luo Feng. Begitu dia menemui kebingungan, Luo Feng akan menghadapi mata besar itu, mengamatinya dengan seksama, dan mempelajari mengapa ia menimbulkan teror seperti itu. Mencari inspirasi dan terus meningkatkan trik ini, sepenuhnya fokus pada penciptaan metode rahasia. Luo Feng tidak berniat melakukan hal lain. Gedung Samsara mengundangnya untuk bertindak, tetapi Luo Feng menolak untuk sementara waktu dengan mengatakan bahwa dia baru saja mundur dan tidak berniat menjelajahi tanah harta karun. Mata besar ini tidak bisa membuatku takut lagi. Setelah Luo Feng mempelajari mata besar ini selama lebih dari 10 abad dan mencoba menciptakan metode rahasia, dia menjadi tidak takut, tidak peduli bagaimana dia menghadapinya secara langsung, dan bantuan mata besar ini untuk berlatih menjadi semakin lemah. Teknik pemurnian hati 7 emosi, tingkatkan persepsiku. Luo Feng mulai menggunakan teknik pemurnian hati 7 emosi. Dalam keadaan ini, segala macam emosi seperti kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, dan rasa takut akan jauh lebih kuat. Beberapa emosi akan mengaduk ke emosi dalam jiwa. Ledakan. Begitu dia mengaktifkan teknik pemurnian hati 7 emosi, mata besar itu sekali lagi membangkitkan rasa takut Luo Feng, dan rasa takut itu sangat kuat. Rasa itu seperti menghadapinya untuk pertama kalinya, dan hatinya gemetar ketakutan. Bagus sekali, beginilah rasanya. Luo Feng sangat gembira dan berusaha menyempurnakan teknik rahasia ini lagi. Metode rahasianya secara bertahap ditingkatkan. 1 abad telah berlalu. Akhirnya, setelah abad ke-34, ketika Luo Feng menghadapi mata besar ini, akhirnya selesai. Di Menara Bintang, Luo Feng sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun meneliti, akhirnya ia berhasil menciptakan metode rahasia. Rasa pencapaian ini membuat Luo Feng sangat puas. Akhirnya aku berhasil menciptakan metode rahasia ini. Ini tidak mudah.
jauh lebih sulit daripada cahaya abadi lubang campuran. Luo Feng sangat gembira. Kenangan dalam mimpi ini bukanlah sebuah malapetaka, melainkan sebuah berkah. Bahkan jika Luo Feng pada saat ini mempertahankan teknik pemurnian pikiran 7 emosi, mata besar itu tidak lagi dapat membuat Luo Feng merasa takut, karena Luo Feng telah mempelajarinya terlalu dalam. Apa yang saya pelajari hanyalah gambaran dari mimpi. Kalau dia benar-benar ada, entahlah betapa mengerikannya, pikir Luo Feng. Bagaimanapun, metode rahasia yang diciptakan kali ini benar-benar metode rahasia tingkat kedua dari Dao Agung Hidup dan Mati. Luo Feng tersenyum cerah, dan di bawah teknik pemurnian hati 7 emosi, kegembiraannya menjadi lebih intens. Butuh lebih dari 200 abad untuk menjadi Raja Dewa. Akhirnya, aku menciptakan jurus ini dengan bantuan gambaran kenangan mimpi. Luo Feng tahu betul bahwa akan sulit untuk menciptakan gerakan seperti itu dalam waktu singkat dengan akumulasinya sendiri. Kali ini dia sepenuhnya dipengaruhi oleh pengaruh ingatan mimpi yang jelas. Setiap cabang dari metode rahasia ini sangat kuat. Jika 6 cabang utama diintegrasikan, dapatkah itu sekuat metode rahasia alam pamungkas? Pikir Luo Feng yang sedikit penasaran. Mari kita coba. Teknik rahasia ini dapat dilakukan dengan tubuh atau senjata yang berbeda. Luo Feng mengulurkan tangannya. Tangan kanan yang terentang berubah menjadi gelap sesaat, seolah-olah itu adalah inti dari seluruh dunia. Langit dan bumi akan hancur, tetapi telapak tangan ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Dengan rasa ngeri yang tak berujung, telapak tangan besar dan kelima jari Luo Feng dipukul keluar. Gemuruh. Kelima jari itu bersinar terang. Dalam sekejap menghancurkan segalanya dengan paksa. Dinding membran tak kasat mata dari dunia asal hancur dan terkoyak, dan jurang yang panjangnya beberapa kaki pun muncul. Di luar dinding membran dunia asal, ada udara hitam yang mengepul yang mengalir di sepanjang jurang. Jurus ini adalah jurus pemusnah massal. Luo Feng merasa sangat puas saat melihat pemandangan ini. Segmen memori mimpi ini tidak dapat lagi membangkitkan rasa takut sedikit pun. Luo Feng dengan seksama mengamati mata besar itu dalam ingatannya. Pada saat ini, dia merasa menyesali bahwa ini adalah ingatan mimpi yang tidak cukup jelas. Saya telah menghabiskan lebih dari 200 zaman, hampir seluruhnya di domain mimpi, menjalani penyempurnaan hati kehancuran besar. Setelah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam menciptakan jurus pemusnah massal, sedikit rasa lelah muncul di hati Luo Feng. Sambil mempertahankan teknik pemurnian hati 7 emosi, emosi batin Luo Feng berfluktuasi hebat, dan bahkan sedikit rasa lelah pun menyebar ke pikirannya. Sudah waktunya untuk menenangkan tubuh dan pikiranku. Saya telah memilih metode penghancuran besar dan metode 7 emosi untuk melatih pikiranku. Sekarang saatnya untuk bersantai menggunakan metode 7 emosi. Luo Feng segera memikirkannya dan mengambil tindakan. Klan Luo Feng berpakaian hitam juga meninggalkan kota Huyang, dan dia pertama kali berjalan menuju ke arah kerajaan Xi. Aku selalu ingin membunuh 3 raja kerajaan Xi dan membalaskan dendam atas kematian guruku. Namun, aku tidak tahu banyak tentang kerajaan Xi, pikir Luo Feng. Luo Feng berpakaian hitam berjalan santai. Dia tahu banyak tempat di daratan berdasarkan informasi. Tapi kali ini, Luo Feng memutuskan untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Selama proses penjelajahan di daratan utama, Luo Feng akan mempertahankan teknik pemurnian pikiran 7 emosi. Luo Feng mengunjungi setiap kota dan mendengarkan mereka yang pandai bermusik dan ilusi, mencari makanan lezat, tempat tarian, musik, dan lain-lain. Dengan metode pemurnian hati 7 emosi, Luo Feng dapat menikmati kenikmatan 100 hingga ribuan kali. Dengan metode pemurnian hati 7 emosi, Luo Feng dapat menikmati 100 hingga 1000 kali lipat. Oke, bagus sekali. Setelah menyantap hidangan lezat itu, Luo Feng tidak ragu untuk menghadiahinya. Ia melemparkan ratusan pasir kosmik dengan sekali jentikan yang membuat pemilik toko bersemangat. Di tempat lain,
Menjadi dewa sejati abadi dengan kemampuan memasakmu, mustahil rasanya tidak enak. Setelah memakan sesuatu yang tidak enak, rasa sakit Luo Feng juga 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih besar, dan dia tidak bisa menahan amarahnya dan mencengkeram koki itu. Ternyata koki tersebut meminta muridnya untuk memasak, dan muridnya pun melakukannya dengan santai. Pada akhirnya, Luo Feng menghancurkan toko itu dan pergi. Aku di sini untuk mendengarkan musik, dan kamu berteriak di sampingku. Luo Feng mengusir dewa sejati abadi keluar dari kota, dan semua tamu terdiam. Para musisi juga gemetar dan bermain lebih serius. Saat ini, Luo Feng sangat santai saat berkeliling. Di bawah metode pemurnian pikiran 7 emosi, perilakunya jauh lebih tidak terkendali dari biasanya. Dia tertawa, memarahi, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Pada hari itu, Luo Feng datang ke Menara Feng Shui karena reputasinya. Saya mendengar bahwa musik fantasi Master Menara Feng Shui ini dapat menduduki peringkat 10 besar di seluruh negara sih. Luo Feng duduk santai di sana, mendengarkan musik di tempat yang tidak ia duga, yang akan menyediakan anggur berkualitas. Semua anggur berkualitas ini ditemukan Luo Feng di berbagai tempat makanan. Harganya tidak mahal, tetapi masing-masing memiliki karakteristik unik sendiri. Luo Feng menyesapnya dengan gembira. Anggur itu masuk ke tenggorokannya dan dia sudah mabuk. Musik pun dimainkan. Master Menara Feng Shui sudah mulai tampil. Dia memiliki sayap seputih salju, bulu seputih salju di wajahnya, dan mata yang lembut. Pada saat ini, dia sedang memegang alat musik seperti seruling di tangannya dan memainkannya. Musiknya lembut, seakan-akan merasuk ke dalam jiwa. Semua praktisi yang hadir menikmati dan menghayatinya. Dengan kemampuan spiritual Luo Feng, bahkan jika dia menggunakan metode pemurnian hati 7 emosi, akan sulit baginya untuk jatuh ke dalam ilusi sepenuhnya. Namun, musik yang beresonansi dengan jiwanya, bahkan jika dia tidak memasuki ilusi, itu tetap merupakan semacam kenikmatan. Wow, di antara semua musisi yang pernah kudengar, dia ada di 3 besar. Gumam Luo Feng kagum. Seluruh penampilan Master Feng Shui adalah satu lagu demi lagu, totalnya 12 lagu, dan semakin lama semakin menusuk jiwa. Luo Feng benar-benar tenggelam dalam apa yang didengarnya. Ia seakan kembali ke masa mudanya saat ia belajar, berlatih bela diri di aula bela diri, dan mencicipi makanan orang tuanya. Banyak kenangan indah dan hangat yang terlintas di benaknya, sampai musik pun berhenti. Luo Feng baru saja bangun. Air matanya berlinang. Aku benar-benar memasuki dunia fantasi tanpa menyadarinya. Luo Feng sangat terkejut. Dia menatap Master Menara Feng Shui dengan sayap seputih salju dan berkata, di antara semua musisi yang pernah kulihat, dia adalah yang pertama. 12 bagian yang masing-masing merupakan karya musik di tingkat alam kekacauan, dan semuanya diintegrasikan dengan sempurna menjadi satu. Master Menara Feng Shui ini seharusnya tidak jauh dari mencapai alam kekacauan. Yang terpenting, dia punya pikiran dan kemauan yang kuat. Luo Feng secara alami mengkonfirmasi ini setelah dia bangun. Sekalipun pikiran dan kemauannya belum mencapai puncak alam kekacauan, dia seharusnya sudah cukup dekat. Luo Feng mengembangkan kecintaannya pada bakat. Bagaimanapun, ia adalah seorang jenius dalam musik yang akan mencapai alam kekacauan. Dan ia juga seorang jenius dengan pikiran dan kemauan yang kuat. Luo Feng juga sangat mengaguminya. Merasa ingin mengagumi bakat, Luo Feng juga mulai mengamati pemilik Menara Feng Shui dengan seksama. Melihat ini, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Setelah pertunjukan, pemilik Menara Feng Shui berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para tamu tiba-tiba terbangun dari mimpi mereka dan terkejut. Saat ini, di salah satu koridor Menara Feng Shui, pemilik Menara Feng Shui sedang berjalan di koridor, menatap bingung ke arah pria berpakaian hitam yang duduk di koridor di depannya sambil minum dengan nyaman. Ini adalah area terlarang di Menara Feng Shui milikku. Tamu tidak diizinkan masuk. Kok dia tiba-tiba ada di sini? Tidak ada tanda-tanda formasi sama sekali. Pemilik Menara Feng Shui sedikit bingung.
Pria berpakaian hitam itu meletakkan kendi anggur, melihat ke sekeliling, dan berkata dengan santai, "Feng Shuyu, dia lahir di suku wanita Tianzu dan berkultivasi hingga menjadi dewa sejati abadi dengan bakatnya. Kemudian, dia dikendalikan oleh kekuatan misterius. Apakah aku benar?" Luo Feng menatap pemilik menara Feng Shu. Wajah pemilik itu sedikit berubah dan dia segera membungkuk dengan hormat. "Salam yang mulia, saya ingin tahu apa yang Anda inginkan." Dia tidak bisa menilai kekuatan orang di depannya. "Saya memiliki 10 murid terdaftar. Apakah Anda bersedia menjadi yang ke-11? Luo Feng begitu bersemangat hingga ia bertanya langsung. Dia telah merencanakan bahwa selama tur benua asal ini, dia akan menerima beberapa murid terdaftar. Setelah mendengar ini, Master Menara Feng Shu merasa sedih. Jika itu terjadi dahulu kala, dia akan sangat senang jika ada makhluk kuat yang menerimanya sebagai murid. Tapi sekarang, Yang Mulia juga tahu bahwa saya sekarang tidak berdaya. Jadi bagaimana saya bisa menjadi muridmu? Kata pemilik Menara Feng Shu. Saya tidak bisa menahan diri. Luo Feng menatapnya. Di dunianya sendiri, Luo Feng melihat tanda di dahi Master Menara Feng Shu sekilas dan juga melihat bahwa hati dewa sejati di tubuhnya disusupi oleh banyak pola rahasia yang telah sepenuhnya mengendalikannya, dan dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Membubarkan, Luo Feng berteriak pelan. Di sekelilingnya, dunia berputar mengelilinginya dengan dia sebagai pusatnya, menyebabkan tanda dan pola rahasia jantung tubuh aslinya menghilang. Sekarang kamu bebas, kata Luo Feng sambil menatapnya. Sang Master Menara Feng Shu tidak dapat mempercayainya. Dia merasakan kekuatan yang mengendalikannya menghilang. Dia sangat gembira dan langsung berlutut. Murid Su Feng Shu menyapa guru. Luo Feng mengangguk puas. Guru, kekuatan yang mengendalikan diriku tidak terduga. Pemilik Menara Feng Shu segera melaporkannya. Luo Feng tersenyum dan mengangkat kepalanya. Kekuatan itu telah tiba. Di langit yang tinggi, ada monster besar yang melintasi gampang. Monster itu bermandikan guntur dan kekuatannya meliputi miliaran kilometer. Begitu monster itu muncul, area luas di sekitarnya tertutup sepenuhnya, mengisolasi bagian dalam dan luar. Raja Dewa mana yang berani menghancurkan metode rahasiaku dan menangkap bawahanku? Sosok yang bermandikan guntur itu memandang ke arah Luo Feng. Ternyata itu Luo He dari Sekte Daohe. Luo He, melihat betapa hebatnya teknik rahasiaku, kau masih berani menyerangku. Pemilik Menara Feng Shu mendengarnya. Luo He, Raja Dewa Luo He sangat terkenal di wilayah sekitar. Lagi pula, ketika Sekte Daohe didirikan, banyak praktisi bergegas ke sana untuk bergabung. Iya, saya Luo He. Luo Feng mendongak ke arah itu. Siapa kamu? Kamu sangat tertutup dan kamu tidak berani mengungkapkan identitasmu sampai sekarang. Siapa aku? Kau seorang Raja Dewa tingkat pertama, tidak layak untuk dikenal. Sosok agung itu berkata, aku akan membawa pergi bawaanku jika kau berani menghentikanku. Jangan salahkan aku jika aku menghancurkan Sekte Daohemu. Lagi dia berbicara, sosok canggung itu mengulurkan tangannya yang besar. Telapak tangan hijau yang besar ini dengan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya, lebih besar dari seluruh kota besar langsung menutupinya. Pemandangan ini membuat banyak praktisi di kota itu ketakutan. Selalu ada sekelompok orang yang tertutup di benua asal ini, gumam Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Pemilik Menara Feng Shu menonton dengan gugup dari samping. Luo Feng melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Cahaya abadi kekacauan yang dibesarkan dalam tubuh segera dilepaskan. Cahaya bilah pedang itu terkondensasi hingga ekstrim, dan dalam sekejap, cahaya itu menyapu telapak tangan besar itu. Telapak tangan besar itu sangat kuat, tetapi terpotong oleh cahaya pedang dan darah kemasan menetes. Apa? Ini tidak mungkin. Sosok yang menjulang tinggi itu terkejut dan marah. Tubuhnya yang kuat dan kokoh bahkan tidak mampu menahan kilatan pedang.
pedang itu melintas di sekujur tubuhnya lagi, membelahnya menjadi dua. Cahaya pedang mengejar sosok yang menjulang tinggi itu dan menyerang. Dalam sekejap mata, sosok yang menjulang tinggi itu terpotong menjadi puluhan bagian. Di bawah cahaya pedang, tubuhnya yang tampaknya kuat tidak mampu memberikan perlawanan. Luo He, apakah kamu sudah mencapai tingkat kedua Raja Dewa? Sosok agung itu tidak percaya bahwa kekuatan penekan yang mengerikan ini dan misteri cahaya pedang melampaui Dewa Tiankun. Dia merasakan kesulitan menghadapi cahaya pedang itu yang seolah-olah dapat memotong segalanya, dan energinya dapat dipulihkan terus-menerus. Dengan tingkat keterampilannya, dia tidak mampu menghindari pedang itu. Berhenti, berhenti, dan aku akan memberikannya kepadamu. Sosok yang menjulang tinggi itu tampak gelisah. Luo Feng duduk di sana dan mendongak. Kenapa kamu begitu lemah di tingkat kedua Raja Dewa? Ledakan. Melihat Luo Feng tidak berhenti, sosok yang menjulang tinggi itu hanya bisa meledak, berubah menjadi guntur yang tak terhitung jumlahnya, yang berlari ke segala arah. Tetapi beberapa di antaranya masih tercekik oleh cahaya pedang dalam sekejap, dan guntur yang tersisa menghilang di antara langit dan bumi. Cahaya bilah pedang terbang kembali dari kejauhan dan kembali ke telapak tangan Luo Feng. Pemilik menara Feng Shu gemetar ketakutan saat dia melihat dari samping. Metode gurunya memang mengerikan. Itu cukup kuat. Luo Feng menatap cahaya pedang itu yang sama sekali tidak hilang. Dengan sebuah pikiran, dia mengembalikan cahaya pedang itu ke dunia batinnya. Ikutlah denganku ke kota Huyang. Apakah ada yang perlu kau persiapkan? Luo Feng memandang pemilik menara Feng Shu. Tuan, aku perlu membawa suku itu bersamaku, kata pemilik menara Feng Shu. Baiklah. Tubuh Luo Feng terbagi menjadi klon yang mengambil pemilik menara Feng Shu dan sukunya dan mengirim mereka ke kota Huyang. Tubuh Luo Feng melanjutkan turnya. Luo He, ku dengar kau telah mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Raja Negara Yu mengirim pesan. Anda berpengetahuan luas. Luo Feng tertawa dan tidak menyangkalnya. Dari tingkat pertama Raja Dewa hingga tingkat tertinggi, tidak ada perbedaan dalam fondasi kekuatan dewa dan jiwa. Perbedaan utamanya adalah pada Dao. Jika ranah Dao Agung tidak ditampilkan, sulit bagi praktisi lain untuk menilainya. Luo Feng dapat melakukan metode rahasia tingkat kedua Raja Dewa, dan itu adalah metode rahasia yang sangat mendalam, sehingga dunia luar secara alami berpikir bahwa dia telah membuat terobosan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.